Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Gusriani, NIM 1912111629 dari tingkat 2C. Baiklah, kali ini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari keempat video yang sudah diberikan oleh Ibu. Baiklah, video yang pertama yaitu tentang HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem imun. Virus inilah yang akan menyebabkan AIDS. Jika tidak kita berusaha untuk mengobati atau melakukan perawatan saat masih terinfeksi itu. Kita dapat merasakan bahwa HIV telah menyerang sistem kekebalan tubuh secara destruktif, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan sistem defisiensi dari imun dan menyebabkan keadaan dalam sistem kekebalan sehingga tubuh kita tidak dapat melawan infeksi paling rendah atau ringan sekalipun, dan keadaan kurang kebal inilah disebut dengan AIDS. Virus ini menginfeksi sel T, yaitu D4 limfosit T yang paling besar berperan dalam memberikan sinyal pada sel kekebalan tubuh lainnya untuk menghancurkan setiap infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Virus ini bekerja dengan membajak sistem kerja sel sehingga ia berhasil memasukkan materi genetiknya ke dalam DNA sel dan virus ini. Jika juga memicu penghancuran diri dalam sel yang telah terinfeksi. Diperkirakan sebulan setelah terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuh kita akan beradaptasi dan berusaha untuk melawan virus ini dengan melakukan serokonversi atau perkembangan antibodi untuk melawan HIV. Selama terjadi pertarungan antara sistem imun dengan virus HIV, kita akan merasakan gejala seperti tubuh terasa lelah, flu parah, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot dan sendi, pembekakan kelenjar, ruam kulit, dan peradangan di mulut. HIV replikasi dengan membunuh sel-sel kekebalan tubuh. HIV akan mulai menguasai sistem kekebalan tubuh dan D4 menurun sehingga jumlah yang sangat rendah sampai kehilangan seluruh sel dari sistem kekebalan tubuh. Dan untuk mengurangi kerentanan kaum muda terhadap HIV/AIDS di negara ini, ILO dengan mitra sosialnya memberdayakan kaum muda Indonesia dengan pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan telah menempatkan kaum muda Indonesia yang berusia 15-24 tahun pada resiko HIV yang tinggi. Webinar ILO tentang kerentanan kaum muda terhadap HIV dan AIDS secara interaktif membahas fakta dan mitos tentang HIV atau AIDS dengan lebih dari 500 anak muda Indonesia pada 27 Oktober. Irly Denuriana, koordinator ILO untuk program pencegahan HIV, menekan pentingnya pengetahuan sebagai sarana untuk tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kaum muda Indonesia terhadap HIV, tetapi juga untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap masalah ini. Karena itu, penting bagi kaum muda untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV serta bagi mereka yang aktif secara seksual untuk mengetahui status HIV sejak dini. Muhammad Fakri mengatakan bahwa setelah mengetahui statusnya, kondisi dan produktivitasnya dapat terus dipertahankan
dengan rutin mengkonsumsi obat ARV. Sementara itu, Denny Dwijuniko, penggiat keselamatan dan kesehatan kerja muda ILO, menggarisbawahi integrasi isu terkait HIV ke dalam mekanisme K3 di tempat kerja. Menanggapi hasil tersebut, Dr. Maya Trisiswati, pakar HIV dan dari HIV AIDS Care YARSI, berupaya meningkatkan pemahaman para peserta muda ini terkait fakta HIV. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang HIV atau AIDS, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Kaum muda berusia 15-24 tahun dengan HIV sudah mencapai 24% dari total jumlah orang HIV di negeri ini. Senada, Anggiat Mengasi Nainggolang, aktivitis muda dari Inti Muda Indonesia, berbagi pengalamannya dalam mengadvokasi kaum muda tentang HIV/AIDS dengan mengajak mengetahui status sejak dini. Banyak orang muda percaya mereka aman karena tidak menunjukkan gejala. Webinar interaktif ini ditutup dengan gagasan bahwa program pendidikan HIV adalah kunci untuk mencegah penyebaran HIV, terutama di kalangan kaum muda. Selanjutnya, Ginan, pemuda kelahiran 1993, sejak SMP menggunakan narkoba jenis jarum suntik. Alasan Ginan memakai narkoba karena tidak percaya diri, coba-coba, dan merasa kurang menonjol pada akademik. Karena telah 7 tahun menggunakan narkoba, Ginan dinyatakan positif HIV, dan hal itu membuat dia putus asa, semakin tidak percaya diri, diusir dari rumah, dan banyak lagi resiko yang dialami Ginan. Tetapi hal itu membuat ia bangkit dan mulai membangun di sebuah komunitas positif pengidap HIV dan narkoba yang bernama Rumah Cemara, yang berdiri 1 Januari 2003 di Rumah Cemara. Gian dan teman-temannya melakukan kegiatan boxing atau tinju, karena boxing dapat mengkomodifir endorfin bagi penderita HIV. Rumah Cemara juga bekerja sama dengan masyarakat dan berusaha mematahkan stigma masyarakat tentang HIV. Rumah Cemara tersebut. Dan selanjutnya bernama Yeni Sulfa Adelina, seorang ibu rumah tangga yang pengidap HIV/AIDS yang ditularkan melalui almarhum suaminya. Pada saat 2005, Yeni diagnosis HIV. Yeni sempat putus asa dan tidak tahu bagaimana cara menjalani hidup dengan status dia yang disandangnya. Tetapi dengan kekuatan oleh dokter dan alasan utama ia bangkit, ialah anaknya yang negatif HIV. Yeni 10 tahun telah menjadi ODA, menjalani hidupnya dengan sangat bermanfaat dan melakukan penyuluhan untuk sesama ODA. Dan Yeni juga bekerja di lembaga yang fokus pada pendampingan kasus HIV dan juga melakukan pelayanan di salah satu rumah sakit Jakarta. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi
kesimpulan dari keempat video yang sudah Ibu berikan, dan saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.